Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang keempat dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang ketiga. Langsung saja kita baca Al-Hadits Ar-Rabi' Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'idin fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana fase-fase kejadian manusia itu. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan Nabi itu, kata beliau, Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang Nabi itu adalah orang yang shadiq al-masduq, orang yang benar, artinya orang yang jujur dan dapat dipercayai. Beliau ingin menyampaikan berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Saya juga nggak ngerti sebenarnya, tapi karena Nabi yang menyampaikan, karena Nabi dikenal sebagai orang yang shadiq al-masduq, orang yang terpercaya dan dapat dipegang kepercayaannya, yang terbukti tidak pernah berdusta selama hidupnya, maka saya percaya juga. Nah itu. Apa kata Nabi? Nabi menyampaikan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, artinya kita ini, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma. Ibnu Mas'ud di dalam yang lain menceritakan bahwa ketika sperma laki-laki dan sperma perempuan ini bertemu, kemudian ditampung di rahim seorang ibu, ditampung di rahim seorang perempuan, maka sperma ini akan memancar ke seluruh tubuh perempuan itu selama 40 hari. Kembali lagi sperma ini, kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk mengambil sepercik tanah, yang kemudian sepercik tanah ini ditaruhkan di rahim perempuan itu bercampur dengan sperma itu. Nah, inilah kemudian nanti yang akan menjadi bakal kuburannya dari tanah yang diambil oleh malaikat itu. Artinya orang itu akan meninggal, misalnya saudara-saudara kita, keluarga kita
yang sudah dimakamkan di pemakaman A, dimakamkan di pemakaman petak 57 misalnya. Nah, itu berarti dulu dia diciptakan dari tanah yang bersumber dari situ. Kita ini akan meninggal. Di mana kita akan meninggal? Kita akan meninggal dikuburkan di mana tanah kita dulu diambil. Nah, itulah kira-kira artinya. Nah, itu 40 hari pertama berupa sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari berubahlah kemudian menjadi segumpal darah yang menggumpal. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga berubah lagi menjadi mudghah, artinya segumpal daging. Jadi 3 kali 40 hari pertama berupa sperma, 40 hari kedua berupa darah yang membeku, dan 40 hari yang ketiga merupakan daging, segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh di situ. Mulailah kemudian di saat itu janin itu bergerak kemudian hidup di dalam perut itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan hadis yang kita sudah baca ini, kita bisa mengambil paham banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pemahaman tadi, baik dari segi hukum fikihnya maupun dari segi tasawufnya. Dari segi fikihnya misalnya, bagaimana seorang perempuan yang mengandung kemudian keguguran. Nah, bagaimana diperlakukan anak yang keguguran ini? Nah, itu ulama fikih membahas ada beberapa hukum apabila seorang ibu itu mengandung kemudian keguguran. Yang pertama, apabila usia kandungan itu sudah mencapai 6 bulan atau lebih. Artinya kalau orang sudah kandungan 6 bulan berarti sudah ada kehidupannya. Maka dia wajib diperlakukan 4 hal. Yang pertama, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan juga dikuburkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila usia kandungan belum mencapai 6 bulan, tapi sudah ada bentuknya dan sudah ada tanda-tanda kehidupan, misalnya dia sempat teriak, si bayi tadi, atau sempat bergerak-gerak, maka hukumnya wajib 4 hal juga. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila usia kandungan belum mencapai 6 bulan, kemudian ada bentuknya, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka yang pertama, karena sudah ada bentuknya, wajib dimandikan, kemudian dikafani, haram untuk disolati, karena belum berbentuk utuh seperti manusia, dan wajib dikuburkan, karena bakal manusia ini juga terhormat, jadi dikuburkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila usia kandungan belum mencapai 6 bulan, dan tidak ada bentuknya, tidak ada juga tanda-tanda kehidupan, maka tidak berlaku apa-apa. Tapi satu, boleh dimandikan, boleh dikafani, haram untuk disolati karena belum berbentuk manusia, kemudian dianjurkan untuk dikuburkan. Boleh-boleh saja kalau mau dikuburkan.
Nah, itu yang bisa kita ambil dari segi hukum fikihnya. Kemudian dari tasawufnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan fase-fase kehidupan, fase-fase penciptaan manusia itu. Pertama 40 hari sperma, kemudian 40 hari menjadi berbentuk seperti darah yang menggumpal, 40 hari ketiga kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. Nah, itu artinya kita juga bisa mengambil paham bahwa kita hidup di dunia ini juga ada yang namanya fase-fase kita untuk menjadi lebih sempurna. Orang belajar nggak ada yang langsung lahir menjadi bisa, ada proses belajarnya mulai dari yang kecil, dari SD, kemudian terus bertumbuh sampailah kepada yang dimaksudkan itu. Nah, kemudian bisa juga kita mengambil dari fikihnya bagaimana hukum seorang perempuan itu menggugurkan kandungannya, itu juga diambil dari hadis ini. Bagaimana hukum seorang perempuan ketika menggugurkan kandungannya? Yang pertama, kalau di janinnya itu sudah ada kehidupannya, sudah 6 bulan, sudah ada kehidupannya, sudah berbentuk seperti manusia, maka ulama sepakat hukumnya haram dan termasuk yang namanya pembunuhan dan termasuk dosa besar. Nanti orang yang perempuan yang menggugurkan kandungannya ini, anaknya kelak di hari kiamat, di akhirat akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan anal mazlum, saya ini orang yang dizolimi. Ya Allah, panggilkan perempuan itu, tanya kenapa dia ini membunuh saya. Kemudian Allah memanggil si perempuan tadi, kenapa kamu membunuh anak ini? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah saya telah mengharamkan pembunuhan? Kenapa engkau bunuh? Dipanggilkan kemudian malaikat, diseretlah perempuan ini, dibelenggu tangannya di lehernya, dikasih kemudian rantai, dibawa ke neraka yang bernama Jubbul Ahzan namanya. Jubbul Ahzan, lembah kesedihan. Nah, seperti itu. Di Jubbul Ahzan itu kemudian perempuan ini ditunggu oleh binatang-binatang yang ada di neraka, binatang buas, ular yang berbisa, kalajengking, dan lain sebagainya. Nah, itu ancaman bagi seorang perempuan yang menggugurkan kandungannya itu. Yang kedua, kalau dia menggugurkan kandungannya tapi belum hidup janin yang ada di dalam rahimnya itu, maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap haram, tapi ada juga ulama yang mengatakan itu boleh. Nah, itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'idin. Kemudian lanjutan dari hadis ini, Rasulullah juga menceritakan dulu sejak zaman dahulu kita ini sudah ditentukan, yang namanya dicatatkan rizkinya berapa, sekian, banyakkah atau sedikitkah, itu sudah ditentukan sejak zaman dahulu sebelum manusia itu lahir. Makanya seseorang itu tidak akan meninggal dunia kalau jatah rizkinya belum habis. Wa ajalihi, begitu juga dengan ajalnya sudah ditentukan, umurnya sekian, akan sampai di usia 60 tahun, akan sampai di usia 30 tahun, akan sampai di usia 20 tahun. Itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya. Dan ini juga termasuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menyembunyikan rahasia-rahasia ajal seperti ini. Bayangkan, misalnya ketika diberitahu umur Anda sisa 1 tahun. Nah, gelisah itu kalau dikasih tahu kayak gitu. Walaupun sisa 1 tahun, udah gelisah. Nah, ini bagian dari rahmat Allah, rahasia seperti itu, agar kita tidak yang demikian itu. Begitu juga amalnya, begitu juga sudah ditentukan apakah orang ini
termasuk orang yang celaka di akhirat ataukah orang yang beruntung di akhirat, itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama menjadikan hadis ini sebagai pedoman. Kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, adamul ham birrizq. Yang pertama, supaya kita ini tidak risau dalam masalah urusan rezeki itu. Rezeki artinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita usahai, maka kita tidak akan mendapatkan yang lebih dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga walaupun bagaimanapun kita risau dalam urusan rezeki, kita akan mendapatkan sesuai yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama kemudian juga menyampaikan, ma qaddarallahu laka fa huwa yasilu ilaika. Apa yang memang sudah ditakdirkan untukmu, maka itu akan engkau dapatkan. Bagaimanapun Allah akan memberikan jalannya. Kalau hari ini ditentukan rezekinya sekian dan sekian, memang itulah yang telah Allah tentukan bagi kita itu. Nah itu. Jadi yang pertama, supaya ada mulham birrizq, supaya tidak risau dalam urusan rezeki itu. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, adamul farah bisyai' ma lam ya'lam annahu sa'idun fil akhirah. Jangan terlalu bahagia, jangan terlalu senang dengan sesuatu yang kita belum mengetahui apakah dengan sesuatu itu kita akan beruntung ataukah merugi di akhirat. Kita memiliki harta, memiliki anak, memiliki rezeki yang banyak. Nah, kalau kita belum mengetahui apakah hal itu membuat kita bahagia, beruntung di akhirat, nah maka kita harus hati-hati dan juga waspada. Oleh karena itu, kita tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar kita ini, apa yang kita miliki ini, yang sekarang kita ada di dalam diri kita berdoa mudah-mudahan itu akan menjadi bisa membuat kita bahagia nanti di akhirat itu. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabda dari hadis ini, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan orang-orang penduduk surga. Orang ini artinya kelihatan soleh, Masya Allah, rajin. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sampai-sampai jarak antara dia dan surga hanya 1 zira'. Artinya sangat dekat sekali. Artinya yang memisahkan dia dengan surga cuma kematiannya. Seandainya dia mati waktu itu, langsung masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi Allah sudah menentukan ketentuan orang ini. Fayamalu bi amali ahlin nar, sehingga pada akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia mati su'ul khatimah, masuklah dia ke dalam neraka. Nah itu. Dulu ada cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berperang dengan para sahabat beliau. Dan di antara prajurit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada satu orang yang
semangat sekali dalam berperang sampai dia membunuh banyak sekali kaum kafir waktu itu. Banyak dibunuh kaum kafir. Kemudian si Fulan, sahabat Nabi, mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, coba lihat teman kita satu itu. Ya Allah, luar biasa, banyak sudah dibunuh orang-orang kafir." Kata Nabi kemudian, "Dia masuk neraka." Kaget. Kaget kemudian sahabat tadi, kok bisa orang yang sudah membunuh orang kafir berperang di jalan Allah, kok bisa dia masuk neraka? Akhirnya sahabat tadi mengintip orang yang tadi membunuh orang kafir itu ketika berperang. Diintip, akhirnya orang itu ditombak oleh orang kafir. Jatuhlah dia. Ketika dia ditombak oleh orang kafir karena dia kesakitan, tidak menahan rasa sakit tombak itu, akhirnya dia menusuk dirinya untuk mati. Artinya dia mati dalam keadaan bunuh diri. Orang yang mati dalam bunuh diri masuk neraka. Nah itu. Nah ini artinya bahwa hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya jangan pernah kita berpegang dengan amalan kita. Mentang-mentang sudah amalannya wirid, zikirnya ini. Nah itu kita belum mengetahui akhir hidup kita. Yang menentukan adalah akhir di hidup kita itu. Maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang yang beruntung yang mendapatkan akhir hidup husnul khatimah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada juga kata Nabi, salah seorang di antara kalian, dia amalannya seperti amalan ahli neraka. Orang ini mabuk, orang ini zina, orang ini judi. Sepanjang hidupnya seperti itu. Sampai-sampai orang sudah mengira ini orang akan masuk neraka ini. Jarak antara dia dan neraka hanya 1 zira. Artinya begitu dia mati, langsung neraka tempatnya. Tapi apa? Allah telah menentukan bahwa orang ini ahli surga, sehingga di akhir hidupnya dia bertobat. Tobat nasuha dia kepada Allah, akhirnya dia masuk surga. Nah itu. Artinya bagi orang-orang yang masih bergelut di dalam maksiat, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Masih ada kesempatan. Nah itu akhirnya dia orang ini menjadi ahli surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang ini ada dulu cerita dikisahkan di dalam kitab Jawahirul Lu'iyah. Itu ada seorang laki-laki dan perempuan yang sangat saling mencintai. Laki-laki ini sangat mencintai perempuan ini pun sangat mencintai laki-laki ini. Tapi sayangnya mereka berbeda agama. Yang laki-lakinya orang yang muslim, sedangkan yang perempuannya orang Nasrani. Tapi karena cintanya begitu besar, begitu dalam, tidak terbendung, laki-laki ini lama-lama mikir. Gila dia. Terlalu banyak mikir. Yang dia pikirkan, kalau aku ini Islam, Muslim, aku nggak bisa nikah sama dia. Nanti kalau di akhirat pun, saya nggak bakalan ketemu sama dia. Akhirnya, lama-lama dia berpikir, sang laki-laki ini kemudian memilih untuk masuk ke dalam agama Nasrani dengan harapan dia bisa berkumpul dengan perempuan ini nanti di akhirat. Dia kira di neraka bisa orang nikah, padahal siksaan aja di sana kan. Nah itu. Akhirnya beneran masuklah seorang laki-laki ini ke dalam agama Nasrani. Begitu masuk ke dalam agama Nasrani, meninggal dunia dia, mati masuk neraka. Yang perempuan ini juga mikir, saking cintanya kepada yang laki-laki ini, akhirnya dia mikir, kalau aku ini Nasrani,
kemudian aku mati, nggak kumpul aku nanti di akhirat sama dia. Saya nggak kumpul sama dia nanti. Lebih baik saya ikut aja agamanya dia supaya harapan saya bisa berkumpul. Nah, yang perempuan ini kemudian kebalik, dia yang masuk ke dalam Islam. Dia yang masuk kemudian Islam. Nah, ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang laki-laki ini kita melihatnya bahwa sepanjang hidupnya dia adalah orang muslim, tapi di akhir hidupnya dia berubah keyakinan menjadi Nasrani. Sebaliknya seorang perempuan ini sepanjang hidupnya dia adalah orang Nasrani, tapi di akhir hidup, penghujung hidupnya itu dia masuk ke dalam agama Islam. Itulah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Artinya kalau kemudian ada pertanyaan, kalau saya ini sudah ditentukan ahli neraka, percuma dong saya ini ibadah capek-capek. Bukan. Ada nggak yang memponis kita itu masuk neraka? Nggak ada kan? Ada tidak yang memponis kita itu masuk surga? Nggak ada. Oleh karena itu, karena nggak ada yang memponis kita masuk neraka, nggak ada yang memponis kita masuk surga, berharaplah masuk surga. Dengan demikian kita akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu artinya. Nanti sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Kita akan lanjutkan di hadis yang kelima nanti. Allah Subhanahu wa taala a'lam.